Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah yang mengumpulkan kami, hanya dengan karuniamu ilmu yang manfaat bisa kami pahami, hanya dengan pertolonganmu iman kami semakin kuat, hanya dengan bimbinganmu kehidupan kami jadi amal, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan ganjaran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hadirin? Kita simak surat Ali Imran 134 dan 135. Quran Surah Ali Imran ayat 134 dan 135. Ini ayat tentang orang bertakwa, orang yang hidupnya bahagia, orang yang hidupnya selalu ditolong oleh Allah, orang yang hidupnya mulia dunia akhirat. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Siapakah orang yang bertakwa? Yaitu alladzina, orang-orang yang yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka zakarullah, ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka
tidak meneruskan perbuatan kejinya sedangkan mereka mengetahui. Hadirin, kita akan membahas satu saja, bagaimana orang bisa berubah karakternya dari yang galak, emosional menjadi orang yang lebih bisa menahan marah, dari yang suka sakit hati, dendam menjadi pemaaf, dari yang susah berbuat kebaikan jadi senang berbuat aneka jenis kebaikan, dan dari orang yang susah tobat menjadi orang yang gampang tobat. Tahu kuncinya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wa dharra, senang berinfak dalam lapang dan sempit. Kenapa? Apa hikmahnya? Mengapa ayat ini diawali dengan dilarang dengan senang berinfak? Apa hebatnya? Kenapa tidak nahan marah dulu? Kenapa tidak memaafkan dulu? Karena dalam kegemaran orang berinfak ada satu yang sangat kunci, yaitu melepaskan egoisnya. Dari yang senang mengumpul-ngumpul jadi senang berbagi. Nah, orang-orang itu banyak masalah karena egois. Benar? Orang bertengkar lebih karena egonya. Makanya orang marah itu diam, jangan banyak ngomong, karena inginnya didengar. Jangan ribut, kamu yang salah. Selalu orang yang sibuk mengutamakan diri, termasuk yang sakit hati dan dendam. Dia menzolimi saya, dia nyakitin saya, tidak ada maaf, tetap saja ke diri. Dan hal lainnya. Jadi sebetulnya sedekah itu bisa mengubah karakter seseorang. Kalau dari segi kemakrifatan ada dua janji. Surat Al-Baqarah ayat 268. Maaf hadirin. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 268. Ini dua janji. Kenapa Allah sangat senang kepada orang yang sedekah? Karena di Al-Baqarah 268 ada dua yang ngasih janji. Siapa yang dipilih itu menentukan posisinya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الشيطان يعدكم فقر ويأمركم بالفحشاء. Setan menjanjikan, menakut-nakuti dengan kefakiran, miskin, dan menyuruhmu wa ya'murukum bil fahsya, untuk melakukan kejahatan, yaitu kikir. Wallah, sedangkan Allah ya'izukum magfiratan minhu wa fadla, dan Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya. Ada dua janji nih. Satu, setan menjanjikan jadi miskin dan menyuruh kita berbuat kikir. Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia-Nya. Ini adalah nyata. Kita milih janji siapa. Itulah sebabnya Allah menyukai orang yang bersedekah, karena yang bersedekah
lebih memilih janji Allah. Orang yang pelit memilih janji setan. Makanya orang-orang yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, itu cenderungnya masalahnya banyak. Karena dari awal dia lebih nurutin janji setan. Makanya orang yang pelit itu, ini tidak selalu ya, tapi orang-orang yang gampang marah itu besar kemungkinan pelit. Jangan tersinggung saudara. Katanya ada yang pernah ikut pengajian 3 hari di sini terus pulang, nggak mau nerusin, hanya nyindir terus saya gitu. Padahal tidak nyindir, hanya tersindir sendiri. Bagi di antara kita yang merasa mudah emosi, mudah jengkel, mudah marah, mudah tersinggung, periksa, jangan-jangan pelit. Bagi yang selalu memendam rasa sakit hati, tidak bisa move on, selalu merasa dilukai, dendam, ingin lihat orang celaka, ingin orang sengsara, itu besar kemungkinan pelit. Orang yang tidak suka nolong orang lain, yang tidak senang berbuat baik, yang selalu hitung-hitungan, itu awalnya adalah pelit. Boleh jadi termasuk yang jarang tobat. Itu awalnya adalah, atau bantuin jawab hadirin, awalnya mana nyebut gitu aja meni pelit ya. Saya lihat wajahnya banyak yang mikir. Kita ada kemungkinan pelit loh hadirin. Jadi orang pelit itu dia lebih senang ngumpul-ngumpul, lebih merasa aman dengan yang dia kumpulkan daripada janji Allah. Padahal yang dia kumpulkan juga itu milik Allah. Jadi orang yang pelit itu tidak mau bayar zakat. Kalaupun zakat, paling zakat fitrah. Kalau dia kurban kambing, kambingnya sebesar kucing ya. Kalau dia sedekah, ini orang pelit ya. Orang pelit punya 2 lembar 5 ribuan. Yang satu masih bagus, yang satu udah lepet. Tebak, yang mana yang akan disedekahkan? Lepet. Ternyata ada 3 lembar 5 ribuannya. Satu bagus, 2 lepet, yang ketiga robek. Yang mana yang disedekahkan? Ya. Begitulah, itu merembet tuh. Orang yang kikir akan jadi banyak masalah dalam hidupnya. Karena dia egois, lebih mementingkan diri daripada orang lain. Sedangkan orang yang senang bersedekah, dia lepas dari egoisnya. Dia lebih senang memilih apa yang Allah janjikan, lebih senang melihat orang lain bahagia. Dia bisa menahan diri dari kesukaan dirinya dengan membahagiakan orang lain. Makanya orang-orang yang senang bersedekah cenderung hidupnya lebih bahagia, lebih tenang, lebih sabar, lebih bisa menahan diri. Jadilah orang yang senang bersedekah itu tambahannya lebih menahan marah. Karena dengan melepas egonya itu, dia sudah tidak memerlukan lagi pengakuan orang. Di sini sedekahnya ikhlas ya. Karena yang suka sedekah diposting terus agak emosi juga, karena ada yang ngasih begini. Baru sedekah segitu diposting, berarti nggak ikhlas. Halo, dia marah tuh sampai nggak tahu yang dimarahinnya siapa. Jadi orang-orang yang senang sedekah itu sudah pindah alamnya.
bukan rohnya ya. Dari berfokus kepada diri menjadi berfokus kepada keridhaan Allah, syariatnya berfokus kepada membahagiakan orang. Jadi puas bahagianya itu bukan dibahagiakan, tapi membahagiakan. Makanya orang-orang yang dermawan asli itu hampir dapat dipastikan orangnya sabar. Dia tidak mudah marah dan pemaaf. Rasulullah begitu, para sahabat begitu. Dan orang-orang yang senang sedekah itu merembet kebaikannya. Tidak hanya masalah uang, makanan, tapi bersedekah tenaga, bersedekah ilmu, bersedekah waktu, bersedekah perhatian. Dia akan menikmati sekali, dan itu akan terus meningkat kebaikannya itu. Begitulah orang-orang yang senang bersedekah. Wajahnya jadi begini, seperti yang belum juga sedekah udah pelit. Semangat, harusnya cerah dong hadirin, harusnya gitu, karena sebentar lagi akan terbukti ya kotak infak lewat apa meningkat atau tidak. Kalau tidak meningkat berarti esmosi nih. Ini pengajian paling nyebelin. Saya ngumpulin uang habis-habisan. Dengar hadirin sekalian, ini ilmu sangat penting bagi orang yang ingin tambah yakin kepada Allah. Gerbangnya adalah sedekah. Kita ingin meningkatkan iman, meningkatkan yakin, sedekah. Sedekah itu nambah iman. Kenapa? Karena orang yang sedekah lebih percaya dengan apa yang Allah janjikan dibanding dengan apa yang dalam pegangan. Orang yang pelit, dia lebih merasa aman dengan apa yang dia kumpulkan daripada dengan janji dan jaminan Allah. Allah tahu sedekah kita. Allah tahu kita hitung-hitungan terus. Memang dimasukin, pastinya dipirit dulu. Sedekah itu bukan menyedekahkan yang kita miliki, tetapi bersedekah yang kita cintai. Makin berat nih wajahnya. Dengernya aja udah berat. Kenapa coba? Ini setan lagi kerja keras nih. Wah, jangan didengar, jangan didengar, karena dia bakal nyuruh kikir. Sedang ini nyuruh sedekah. Pasti ini nggak disukai setan. Hakul yakin. Kita tuh baru rencana aja biasanya udah pelit. Ini sudah sangat sering ditanyakan. Kalau punya uang 150, mana yang disedekahkan? Jujur, jangan langsung soleh, yang asli dulu. 50, ternyata 170, jadinya yang mana? Ternyata 175 tuh nyepet satuan. Ternyata 177. Ternyata 179, yang 2000-nya lepet. Yang mana? Kita bayangkan punya uang yang sama aja, yang kita berikan yang lepet. Nggak bisa jadi ahlul yakin sepanjang kita masih menuruti janji setan. Takut miskin. Takut miskin itu adalah jaminan dari setan. Ayo kalau meniru Rasulullah mungkin kita nggak kuat ya. Rasulullah itu nggak bahkan beliau sesudah sholat asar, biasanya beliau habis sholat wirid, ini enggak, langsung habis sholat pergi ke rumah, lalu sesudah itu duduk lagi. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa engkau biasanya zikir pergi? Ternyata sebelum sholat ada uang di rumahnya yang niat disedekahkan dan lupa sehingga sholat.
selesai sholat cepat-cepat menyedekahkan uang itu, baru lanjutkan zikirnya. Sebegitunya Rasulullah. Rasulullah SAW itu tidak hitung-hitungan. Jadi ada selembah kambing, ada orang yang tertarik ke Islam, kemudian kasih kambing itu syahadat. Emas numpuk hasil ghanimah, ambil gerawuk-gerawuk aja. Enggak, buat beliau sama aja. Ngasihkan roti, ngasihkan emas. Ini saya sambil ngomong begini hati saya tertekan ini hati. Karena saya belum begitu, rada nyesek nih hadirin. Rasulullah SAW menerima hadiah, saudara jangan coba-coba menggunakan ini ke saya, ini baru teori dulu ya. Salah nih saya ceramahnya nih, bisa senjata makan Tuhan. Diberikan hadiah, baju bagus, ada yang menginginkannya, dikasihkan. Berat. Tapi seperti itulah yang sudah yakin dengan jaminan Allah. Semua yang ada ini cuma ladang amal. Hadiahnya makrifat yang sempurna. Hadiahnya pahala yang melimpah. Yang ini tidak akan kepikir bagi para pecinta dunia. Sahabat Nabi juga begitu. Tidak ada berat-beratnya. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya, aduh, cekot hati saya. Umar bin Khattab separuh. Bagaimana Utsman bin Affan 1000 unta lengkap dengan perbekalan kalau diperlukan. Sahabat-sahabat di Madinah ketika datang sahabat Ansor, rumahnya dibagi dua. Bahkan kalau mau istrinya juga nggak dibagi dua ya, tapi kalau ada dua ya, kalau engkau mau begitu, tidak ada hitung-hitungannya. Mungkin sampai ke tingkat itu kita masih belum, atau tidak tahulah, mungkin saudara sudah ya. Tapi kita harus ada progres ini. Mulai. Bagaimana caranya? Coba ditarget. Tiap dapat uang 5%. Jadi dapat 1.000, sejuta berapa sejuta? 50.000. Udah langsung aja. Lihat. 1-2 bulan jadi miskin tidak? Kalau tidak, naikkan 10%. Dapat sejuta, 100.000 masukin amplop, bagikan. 10%. Dapat 5 juta, setengah juta. Jadi miskin tidak? Mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta dengan sedekah. Naik 20%. Dapat sejuta jadi berapa? 200. Dapat 10 juta jadi berapa? 2 juta. Dapat 100 juta, 20 juta. Sedekahkan aja udah cep. Apakah ada bagian zakatnya kalau sudah masuk nisabnya? Jadi miskin tidak? Mustahil. Naik. Kenapa saudara tegang begini? Biasa aja. Ini kan belum. Ini wajahnya beda, saya lihat. 5% masih senyum. 10% mulai mikir cicilan, bayar listrik, kontrakan. 20% udah nggak nafsu. Tadi mau saya naikin 40 tadinya, tapi bisa stroke kita. Bisa nggak jengok. Bayangin baru rencana aja udah pelit kita. Padahal duitnya juga belum ada. Benar? Atau peperihan nyata belum bisa, atau rencana. Kita merencana aja pelit. Persis tentang ilmu dengki ini ya. Akhwat, mau nggak dikasih hadiah? Hadiah bagi akhwat yang ikut pengajian, sepulang dari sini masing-masing dapat 2 juta. Mau? Kemudian
dapat tiket ke Singapura gratis, nginep di sana 4 malam, mau? Dan uang jajan $1.000. Yang ini bete lihat. Ya udah. Ya udah. Tadi akhwat udah semua ya. Ikhwan pulang pengajian ini masing-masing dapat 20 juta. Terus dikasih ongkos umroh. Itu bete. Siapa yang mau ngasih? Baru dengar cerita aja udah pada dengki. Cerita itu dapat yang ini. Ini sekarang dikasih 20 juta. Loh si AA dasar sama kaumnya. Itu. Siapa yang mau ngasih? Bayangkan ngarang aja udah bikin busuk hati. Halo? Kan ada itu para pemuda ngobrol, enaknya kita bikin perusahaan yuk. Iya sok lah. Mending kita bikin perusahaan peternakan ayam, kata yang pertama. Nanti punya ayam banyak, bertelur, dijual, telurnya ditetaskan, tambah banyak. Wah benar juga nih. Ya udah kita bikin siapa, gimana perusahaannya? Ya sayalah direkturnya. Loh, kenapa kamu direktur? Ya kan saya idenya dari saya. Ya nggak mungkin, tapi yang menjalankan saya ribut. Baru juga ngobrol. Ayam belum ada, modal belum ada, rebutan untung, bayangin. Begitulah dunia ini. Kalau udah ego, berantem bawaannya. Benar? Koruptor itu kira-kira dermawan tidak? Tidak mungkin. Kalaupun dia sedekah, selain sedikit pasti untuk menutupi korupsinya. Nggak mungkin, karena jadinya orang senang berbuat baik itu adalah dari sedekah. Saya ini uangnya sedikit. Loh, di sana juga disebut alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, dalam lapang dan sempit. Justru dalam kesempitan itu orang penghasilannya pas-pasan, juga kebutuhannya banyak, dan dia masih mau bersedekah, itu top. Allah melihat bagaimana hamba ini bersedekah. Kira-kira disia-siakan tidak oleh Allah? Tidak mungkin disia-siakan. Allah tahu orang ini, keluarga ini uangnya sedikit, karena yang ngasihnya juga Allah. Allah tahu nggak punya cadangan buat besok lusa, tapi pemilik semua rezeki adalah Allah. Rezeki itu tidak harus kepikir oleh kita. Kalau Allah mau ngasih, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ahli sedekah itu dekat dengan ahli tawakal. Ahli sedekah itu lebih yakin dengan apa yang Allah jamin daripada yang ada di tangannya. Disebutnya juga zuhud. Ijhad fi dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Orang yang zuhud terhadap dunia itu adalah orang yang yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah daripada apa yang dipegangnya. Nah, orang-orang ahli sedekah itu seyogianya sudah termasuk bagian dari ahli zuhud, orang yang dicintai Allah. Allah pemilik, penguasa semua rezeki bentuk apapun. Tidak ada satupun makhluk yang dapat rezeki kecuali Allah yang ngasih. Semuanya, mulai dari jerapah, gajah, ikan paus yang begitu besar, sampai kuman, sel yang cuma satu, semuanya yang memberi rezekinya adalah Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Semua makhluk itu memohon kepada Allah, dan Allah senantiasa dalam kesibukan
bukan seperti kita sibuk yang ribet, karena semua makhluk diurus oleh Allah. Jadi yang pelit juga tetap yang ngasih Allah, yang dermawan Allah yang ngasih. Bedanya yang pelit itu seperti pakai baju besi, makin pelit makin nyempit baju besinya. Tapi dermawan longgar hidupnya. Makanya maaf saja nih, kalau orang ingin merasakan hidup bahagia dan mulia, ingin bisa menahan amarah, ingin punya hati yang bersih, ingin bisa menjadi orang yang lapang mudah berbuat baik, ingin menjadi ahli tobat, cobalah dimulai dari senang bersedekah. Dek, santri ke kelas, bawa pensilnya jangan 1, 2, 3. Kenapa? Siapa tahu ada teman yang pulpennya habis, pensilnya patah. Duh, pulpen saya pakai. Begitu. Sedekah. Kalau punya bekal roti, potong jadi 3. Lihat teman mau, ternyata yang pengennya bertiga, kita cuman kebagian kantongnya. Rugi tidak? Jawab, rugi tidak? Kalau roti itu dibagikan, kita mati kelaparan tidak? Dibagikan. Allah lihat tidak? Anti deken. Ada balasannya dari Allah. Top. Dulu zaman masih muda, diajari guru kalau belanja jangan ingin kita yang senang, ingin pedagang yang senang. Waktu itu kalau tidak salah beli jagung, maunya nafsu kita pasti pengen jagung yang bagus-bagus, ya kan? Yang pepol, padat, manis, yang paling bagus. Tapi kata guru dulu, jangan ambil yang bagus semua, nanti tukang dagang rugi. Jadi ngambil sebagian bagus, sebagian yang peang, yang jambulnya tinggal dikit. Terus kata tukang dagang, kenapa milih yang itu, Dek? Dulu masih adek, sekarang udah AA. Kenapa milih yang peang-peang? Kata guru saya, kalau belanja jangan merugikan pedagang. Yang bagusnya ada, yang peangnya ada. Baru kali ini saya lihat pembeli seperti adek ini. Nih saya tambahin, tambah 3. Jadi tidak ada ruginya. Boleh cerita masa lalu ya? Ujian berat ketika kata guru, dulu ini ya, bukan sekarang. Perlu saya tegaskan, bisa diminta lagi. Kata guru saya gini, kalau ada yang mau, kasihkan. Dulu ada cincin yang ada lafadznya di sini. Tiap teman lihat, wih, cincinnya keren. Kasih. Belum begitu ikhlas dan senang, tapi kata guru begitu. Akhirnya punya jas, ingat waktu itu jas abu-abu, ya Allah ampuni kalau tidak akurat ini. Jas kojo lah. Ada juga, weh jasnya keren, kasihin. Masa dikasihin, belum ridho ya, aduh. Sampai suatu saat ada jadwal ceramah di Jatinangor. Besoknya ada jadwal ceramah, malamnya ceramah di Jatinangor, jatuh itu lah karena licin musim hujan, jadi baju kojo tuh kotor. Sedangkan hari Ahad ada jadwal ceramah, tidak punya baju lagi yang layak. Ini sebelum subuh tuh, ya Allah, jas udah nggak ada, baju yang ini kotor. Ba'da subuh itu datang teman ya, yang punya baju safari batik bagus, kekecilan karena beliau gede.
itu dikasihin ke saya 2 hadirin. Kalau sudah waktunya punya baju baru gitu. Tapi waktu itu aja latihannya. Sudah jangan lihat baju saya kayak gini. Nanti segala diminta, wah bajunya bagus, bahaya. Itu dulu ya. Udah jangan tomak ya. Karena yang menyebabkan saudara nggak dapat rezeki itu banyak berharap. Nah, rekan-rekan sekalian, ayo bikin target. Orang-orang yang hidupnya senang sedekah, kecenderungannya selain akhlaknya jadi baik, tenang, sabar, juga syukur. Karena dia melihat orang-orang yang lebih menderita dari dirinya. Orang yang senang sedekah itu dia melihat, oh betapa susahnya orang, betapa beruntungnya saya diberi kelapangan. Bahagianya nambah dengan syukur. La in syakartum la azidannakum. Allah nambah lagi karena dia bersyukur. Orang-orang yang senang sedekah, dia akan dibuat oleh Allah senang dalam berbagai kebaikan lainnya. Semua tuh kelihatan jadi ladang amal. Lihat sapu terguling, itu jadi senang memperbaiki. Lihat keset miring, luruskan. Ada yang mau nyebrang, kita halang-halangi orang supaya mobil supaya orang nyebrang. Ada motor yang mogok, minta dibantu, didorongkan. Ada orang tua yang bawa belanjaan. Jadi kemana-mana tuh seperti lihat ladang amal. Ada bawa orang berat pengen nolong, buka pintu, kita bukakan pintu supaya orang lancar. Masya Allah, masuk ke toilet, ada peninggalan yang berkesan, tidak usah diposting, langsung disiram sebagai ladang amal. Ada aja yang membuat dia tuh menikmati hidupnya itu bukan mendapatkan, bukan dihormati, bukan diberi, tapi kebahagiaannya itu terus melakukan banyak kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ini bahagia, ini makin cerdas, amal makin banyak, dan boleh jadi, ini maaf ya deh, salah satu hadiah lainnya selain ke Allahnya makin yakin, makin tidak ragu. Udahlah, rezeki mah Allah yang ngebagikan, pemiliknya juga Allah, nggak akan mungkin ini aja yang dibagiin adalah uang Allah. Allah yang menitipkan, nanti akan makin ikhlas. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ingat, siapa makhluk terkuat di dunia ini? Allah menciptakan bumi. Bumi berguncang. Lalu Allah ciptakan gunung. Gununglah yang membuat stabil. Ada yang lebih kuat dari gunung? Jawaban, tapi saya nggak boleh berharap dari makhluk. Ada yang lebih kuat dari gunung? Apa? Besi. Gunung habis. Ada yang lebih kuat dari besi? Apa? Api. Dengan api besi lumer. Ada yang lebih kuat dari api? Apa? Air. Dengan air api padam. Ada yang lebih kuat dari air? Apa? Angin. Air bisa diangkat, dihempas. Ada yang lebih kuat dari angin? Ada. Siapa? Orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Orang ikhlas. Makanya orang-orang yang dermawan dengan ikhlas tuh sangat kuat. Manusianya kuat sekali menghadapi hidup ini. Dan latihan ikhlas dari sedekah itu menguatkan seseorang. Oh ya, salah satu di antara yang mendapat naungan di yaumal akhir dikala tiada naungan adalah orang yang memberi dengan tangan kanan dan tangan kirinya tidak tahu. Sedekah. Ketika kita dicabut nyawa, meninggal, argo yang pertama bunyi adalah amal jariyah. Harta yang disedekahkan, baru ilmu yang manfaat, baru anak
yang soleh, yang mendoakan. Anak soleh itu bukan hanya anak kandung ya, karena tidak semua orang diberi anak kandung oleh Allah. Anak asuh, anak didik, dan maaf, saya lihat dari depan ini anak-anak semua nih ya, ya kan? Ini anak orang tua, betul tidak? Jadi walaupun saya sudah seumur gini, saya juga anak-anak orang tua saya. Kalau soleh mendoakan itu dapat. Nah Bapak Ibu yang baik, apalagi keuntungan kalau kita senang sedekah, tentu saja hati kita jadi lembut, lalu dosa kita diampuni. Kalau sedekahnya subuh, maka malaikat mendoakan kebaikan kepada kita. Kalau kita senang sedekah, maka bala ditolak. Yang tadinya akan digigit anjing, kita sedekah, Allah mengubah takdirnya jadi kita gigit sate, misalkan begitu. Nggak mesti begitu sih ya, tapi ada beberapa jadwal musibah yang tertolak karena kita bersedekah. Ada lagi, walaupun ini hadisnya tidak kuat, tetapi orang yang sedekah itu bisa menjadi jalan sembuhnya dari sakit. Ya, yang bikin dengan izin Allah kita sakit, sembuh juga dari Allah. Kalau kita sedekahnya ikhlas, tidak sulit bagi Allah menyembuhkan. Mungkin pernah dengar ada seorang yang sakit parah, lalu dianjurkan bersedekah sumur air, dan qadarullah sembuh. Ada ulama yang diuji oleh Allah, ininya sakit wajahnya itu, susah sembuh, lalu dianjurkan oleh gurunya, coba bersedekah sumur air di tempat dia beli sumur air, dan tiap orang minum, pohon tumbuh, burung minum, cacing juga kebagian, dengan izin Allah sembuh. Sedekah juga itu. Sedekah menggugurkan dosa. Makanya orang-orang yang sedekah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Allah memberikan ampunan. Sedangkan dosa itulah yang membuat hidup kita gelisah. Dosa itulah yang membuat berbagai kepahitan dan musibah bertubi-tubi menimpa kita. Semua kepahitan kan diantaranya penyebabnya dosa kita. Sedangkan sedekah memadamkan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Artinya selain kita tenang, juga Allah melindungi kita dari berbagai musibah yang diundang oleh dosa kita. Punya dosa tidak? Banyak atau banyak sekali? Allah tahu dosa kita? Bekal ada balasannya tidak? Bakal. Kalau tobat kita kurang, sholat tidak khusyuk, istighfar sedikit, nah siap-siap saja kita akan ditimpa berbagai musibah, kepahitan, kesulitan. Nah sedekah itu bisa menolak bala. Kita tidak tahu nih pulang dari sini apa yang terjadi di jalan. Sedekahlah. Allah melihat sedekah kita. Yang penting sing ikhlas. Dan kalau sedekah kepada orang, pakai adab yang baik. Jangan membuat orang yang disedekahi itu tersakiti. Pakai sopan. Karena sebetulnya yang beruntung yang disedekahi atau yang bersedekah. Perhatian. Pakai siap segala. Perhatian. Wah, santri tah. Mana yang beruntung? Yang disedekahi, yang bersedekah. Jadi yang harus berterima kasih yang mana? Dua-duanya. Yang paling harus berterima kasih aslinya yang mana? Yang ber.
Kalau kita punya uang, nggak dikasih jalan sedekah, hanya ngeberatin hisab bagi kita. Dipakai enggak, dimakan enggak, disedekahkan enggak, dihitung iya. Tapi kalau kita sedekahkan dan ada yang disedekahinya, Masya Allah. Kita tidur, kita istirahat, kita banyak sedekah. Orang yang disedekahin itu sholat, doa, kerja itu doanya tuh. Ya Allah, muliakan yang tadi memberikan roti ke saya. Ya Allah, tolonglah yang tadi ngongkosin, bayarin naik angkot. Ya Allah, tadi saya ada yang bantu ngedorongin motor. Muliakan. Itu orang-orang yang ditolong, yang mungkin kita sudah lupa, kita tidur, keluar itu doa-doanya. Dan itulah yang akan menolong, banyak mendatangkan pertolongan Allah. Menurut Rasulullah kan kita ini lebih banyak ditolong oleh doanya duafa. Apalagi hidup ini kan tanpa pertolongan Allah gak ada apa-apanya kita ini. Dan pertolongan Allah dekat dengan orang yang senang sedekah. Ayo latihan. Kalau ada 5.000 20. Keluarin yang 20. Pasti nyesal. Kenapa enggak dari dulu saya seperti ini kan? Ingat ada pembisik terus ya. Nanti sebentar lagi kotak infak lewat. Jadi gimana menghadapi pembisik? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cobalah kalau mau sedekah. Dan memang begitu. Setan menjanjikan kefakiran dan menyuruh kikir. Kita berlindung ke Allah dari tipu daya dia. Insya Allah. Hari ini ringan, tapi harus dipraktekkan. Ya. Coba orang yang senang sedekah tuh biasanya jiwa hedonnya akan berkurang. Jiwa hedon, tahu hedon? Hedonisme, yang senang beli yang mahal-mahal, mewah-mewah. Kalau sudah senang sedekah akan terus kurang. Keinginannya untuk beli barang yang tidak perlu tuh berkurang. Hobi membuka-buka beli online, belanja online akan berkurang ketika kita sudah senang sedekah. Karena nanti dia akan menghitung. Ada seorang ibu-ibu, dia biasa sedekah 12.500 sekali ngasih makan. Satu porsi 12.500. Berarti kalau 100 orang 1,4 juta. Suatu saat dia mau pergi naik pesawat, berapa ke sana pesawatnya? 7 juta. Berarti 500 orang dong bisa ngasih makan. Selalu ngebandingin dengan ngasih makan. Ngerem. Beli ini tas sepatu itu berapa? 2 jutaan. Berarti 200 orang dong bisa ngasih makan. Bayangkan, ngerem keinginan duniawinya karena lebih memikirkan memberi makan orang lain. Makanya orang-orang yang diperbudak duniawi, kalau ingin bebas dari perbudakan, perbanyak sedekah. Ini teorinya udah komplit. Mau tenang, mau bahagia, mau dicintai orang. Oh iya, hasil penelitian profesor di Harvard, Universitas Harvard, saya lihat videonya. Orang yang senang sedekah, beliau bukan orang Islam. Beliau melakukan penelitian 25 tahun. Nyata sekali orang-orang yang senang bersedekah itu tidak berkurang hartanya. Ini dihitung oleh dia dan jadi makin banyak. Bagi kita tidak susah untuk mikir itu karena janji dari Allah. Tapi beliau, dan ada lagi orang yang senang sedekah menurut penelitian menjadi sangat bahagia. Etos kerjanya bagus. Ada tambahannya, mau tahu? Katanya hasil penelitiannya, ini ilmiah ya. Lelaki yang senang sedekah tuh lebih ganteng. Gitu. Ini bukan kata. Ya, ada harapan.
Ini serius hadirin. Dan suami yang senang bersedekah walaupun sudah nikah 25 tahun lebih menawan. Walaupun kita makin ewat ya, kalau senang sedekah tuh dalam pandangan istri tuh kasirap aja. Nah jadi kasep ya salah kita. Nah kebayang udah tua pelit ya, udah kebayang aja seperti apa dalam pandangan seorang istri. Lelaki, sedekah yang utama tuh kepada keluarga. Jebet aja. Kalau istri minta apapun kasih aja kalau ada. Kalau nggak ada apa, Pak boleh nggak beli sepatu? Silakan. Pilih mana yang paling disukai. Kalau udah dapat kasih tahu, nanti saya bayar. Insya Allah. Tinggal sholat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, engkau tahu nggak ada duitnya. Tolong. Gimana Bu? Ada yang cocok? Ada yang cocok Pak? Alhamdulillah. Pilihannya cuma 2, kita dikasih rezeki atau si ibu jadi nggak pengen ya kan? Dan dua-duanya Allah yang menguasai. Betul tidak? Jelas tadi kalau istri pengen apapun sok weh gitu ya. Pak ingin ke bulan sok ya nggak? Terima kasih ibu bapak yang baik. Kali ini kajiannya lebih ringan. Praktekan ya, traktir, ngongkosin itu jangan nunggu ditraktir. Kan ada tuh yang berempat ke kafe ya nggak, yang satu mau ke toilet, tinggal yang satu lagi ditagih. Zolim. Saya sering ini Pak, makan dengan keluarga, tiba-tiba mau bayar, enggak, udah ada yang bayarin. Dan yang melakukannya dari beberapa kejadian justru orang non-Islam Pak. Lihat, ya itu Agim lagi makan, dia bayar begitu, pergi aja. Pas mau bayar yang mana? Oh udah pergi, yang mana? Yang duduk di pojok. Sering begitu, beneran. Bensin juga begitu, beli bensin full, pas mau dibayar, udah dibayarin sama bapak itu. Dan beberapa kali itu non muslim yang melihat, mungkin fans, mungkin pakai astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Setiap perkataan dicatat, ada balasannya. Astagfirullah. Terima kasih hadirin sekalian. Buktikan sedekah tidak harus pakai uang, tenaga, ilmu, waktu, perhatian. Sedekah apapun. Punya ilmu agama, ajarin. Bisa ngaji, ajarin orang. Kuncinya cuma satu, ikhlas. Jangan mengharap apapun. Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya, dah cukup aja. Seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Dah, lakukan aja. Atau seperti gula, walaupun dia bikin teh jadi manis, tidak pernah disebut teh gula. Kopi disebut kopi. Martabak manis tidak pernah disebut martabak gula. Giliran martabak telur disebut martabak telur. Yang lain disebut gula enggak. Tapi giliran penyakit disebut ini sakit gula. Difitnah dia. Tapi tetap manis, manis terus, ya kan? Selamat menikmati hidup indah dengan cinta sedekah. Mari kita sama-sama membaca ayat Quran Al-Fatihah sambil membuktikan sedekah kita. Ya, bismillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Duhai Allah yang maha baik, wahai yang maha dekat, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kecemasan, dari kesedihan, dari segala kelemahan. Kami berlindung kepadamu dari kemalasan. Kami berlindung kepadamu dari sifat pengecut, ya Allah. Dan juga berlindung kepadamu dari bakhil, dari sifat kikir. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari jeratan hutang. Berlindung kepadamu dari kejahatan dan kezoliman orang-orang. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, ampuni seluruh dosa kami, seluruhnya ya Allah. Jangan biarkan ada yang tersisa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin. Ya Allah, jadikan kami menjadi ahli taubat dan jadi orang yang bisa menjadi suci, mensucikan diri. Allahumma ja'alna minal mukhlasin,
Jadikan kami orang-orang yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Jadikan kami ahli tawakal. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Jadikan kami menjadi orang yang benar-benar ihsan. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang maha baik, ampuni, sayangi ibu bapak kami. Bahagiakan ya Allah, karuniakan husnul khotimah, bahagiakan di kuburnya, bersihkan ya Allah dari segala hisab, ringankan hisabnya, masukkan ke surgamu tanpa hisab dan azab. Jadikan orang tua kami bahagia di surga ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, karuniakan kepada kami iman yang sempurna pada diri ini. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus. Wa qalban khashian, karuniakan kepada kami hati yang benar-benar selalu ingat padamu, khusyuk padamu. Wa lisanan zakiran. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami mohon padamu, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu, hati yang yakin dengan segala janji dan jaminanmu, hati yang selalu merasakan kehadiranmu, hati yang tidak berharap selain berharap hanya padamu, hati yang tidak takut selain takut murkamu, takut jauh darimu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hidup yang selalu bersyukur atas limpahan karuniamu dan bisa mempersembahkan ibadah terbaik untukmu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, tentramkan yang hatinya selalu resah gelisah, berikan jalan keluar yang hidupnya sedang dihimpit masalah, cukupi yang sedang kekurangan, bayarkan yang dililit hutang, kenyangkan yang sedang lapar, bahagiakan yang sedang sedih. Ya Allah, berikan kemudahan maslahat cita-cita yang maslahat dunia wal akhirat, jauhkan dari yang mudarat dunia wal akhirat. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah, sempurnakan haji hajah mabrur mabrurah. Ya Allah, tolong saudara kami di Palestina dan di bumi manapun, Engkau menyaksikan semuanya ya Allah. Tolonglah saudara kami ya Rabb. Tidak ada yang kuasa menolong selain Engkau. Engkau mengetahui segala-galanya. Pertolongan hanya ada dalam genggaman-Mu. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya ya Allah. Zalimun juga ada dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Jadikan segala rencana buruk kaum zalimin kembali pada diri mereka sendiri. Bebaskan saudara kami dari penjajahan dan penderitaan ya Rahmat Rahimin. Ya Allah, tolonglah negeri kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang bersih, yang lurus imannya ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari yang musyrikin, munafikin. Engkau maha tahu, Engkau yang maha kuasa ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, masukkan kami ke surga tanpa hisab, tanpa azab ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Selamat menikmati hidup, menjadi ahli sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.